Hey, feeling good, like I should. When in door to all the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan Jasa Putra. got that sunshine on my Sunday Di bed. sini kami ingin menjelaskan mengenai Every pasar day modal, can be mulai a dari better day definisi, despite the jenis-jenis, challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. serta It's manfaat gonna yang get akan dibahas difficult to oleh stand, but kameramen hold kita. your balance. Check it I out. just say whatever. Hey, feeling good, like I should. When Farhana BTW mau nanya nih, pasar modal itu apa sih? Gak tahu juga. Kalian mau tahu definisi dari pasar modal? Pasar modal itu sendiri adalah layanan pasar yang di dalamnya terdapat berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun dari modal sendiri loh, baik yang diterbitkan pemerintah, perusahaan swasta maupun public authority. Nah, pada pasar modal itu sendiri terbagi atas 3 jenis-jenis loh, mulai dari pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Nah, pada pasar perdana, dia itu kayak wadah penawaran kayak tingkat pertama ya. Kayak baru masuk, yang pertama kali melakukan emiten kepada investor selama waktu yang telah ditentukan oleh pihak penerbit. Dan biasanya nih ya, dilakukan dalam 6 hari terjadi sebuah saham tersebut dipergunakan di dalam pasar. Nah, pada pasar sekunder ini kayak kelanjutan dari pasar perdana itu sendiri. Setelah kita melakukan pasar perdana, selanjutnya di pasar sekunder kayak tahap kedua sih. Nah, yaitu kelanjutan dari pasar perdana, yaitu suatu wadah terjadinya transaksi jual beli berbagai macam efek di dalam efeknya itu kayak bagus-bagus banget sih. Nah, pada yang ketiga itu bursa paralel. Kalau bursa paralel kayak baru dengar juga sih ini, yaitu jenis pasar modal pelengkap atau tidak terdaftar pada bursa efek utama. Itu baru baca juga, baru baca. hey, feeling good, like I should. Fungsi pasar modal itu apa sih? Fungsi pasar modal itu yang pertama wadah untuk menambah modal emiten, yang kedua itu sebagai sarana pemerataan pendapatan, dan yang ketiga itu sebagai sarana peningkatan. Terus tujuannya untuk apa? Tujuannya itu memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan sehingga menikmati profit atau laba dari sana. Terus yang ketiga itu memberi kesempatan atau peluang kepada pelaku bisnis atau perusahaan untuk mendapatkan sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Jadi tujuannya. Hey, feeling good, like I should. Terus apa lagi ya yang belum? Mau tahu nggak produk instrumen pasar modal? Maulah. Instrumen saham. Saham adalah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan seseorang atau investor terhadap suatu emiten. Yang kedua, instrumen obligasi. Obligasi adalah suatu bukti pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang atau penerbit obligasi kepada pihak yang memberi utang atau pemegang obligasi. Yang ketiga, instrumen reksadana. Reksadana adalah suatu wadah atau sarana untuk menghimpun dana dari investor atau pemodal. Yang keempat itu instrumen derivatif. Derivatif adalah aset finansial atau efek yang turunkan dari saham dan obligasi. Kita udah tahu semua nih, tapi manfaatnya ini itu apa? Hey, feeling good, like I should. Halo. Kebetulan banget nih nelpon. Sini dong.
Dia tahu nggak di mana? Ke rumahnya Farhana. Oke. Iya, apalagi saya itu tuh kayak Hai. Wih, kebetulan coy. Lagi bahas apa sih? Masalah pasar modal nih, kau kan udah lama nih terjun dari pasar modal itu. Kayak udah lama lanjutin gitu yang tanah sampai begitu. Terus yang kalian ketahuan nih apa? Manfaat dari pasar modal itu. Jadi begini, manfaat pasar modal itu yang pertama menjadi penyedia sumber pembiayaan untuk dunia usaha dan juga memungkinkan alokasi dana dengan optimal, memberikan wahana investasi yang banyak untuk investor, menjadi penyedia leading indikator untuk perkembangan perekonomian suatu negara. Selain itu ada perannya. Yang pertama memiliki peran sebagai intermediasi keuangan, memungkinkan para pemodal untuk ikut berpartisipasi pada aktivitas bisnis, dan juga memungkinkan para pemegang surat berharga mendapatkan likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Gimana? Udah mengerti nggak? Ngerti. Nah, itu dia mulai dari definisi pasar modal sampai manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa telepon ya. It's okay